Halo semua, balik lagi bersama saya di Daily Chips. Kali ini saya akan menceritakan satu film bergenre horror thriller berjudul The Visit. Film ini dikemas seperti film dokumenter di mana dua kakak beradik yang menjadi pemeran utama dalam film ini bernama Becca dan Tyler yang merekam satu sama lain selama berada di dalam film ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja yuk kita mulai. Awal mula film ini menceritakan seorang perempuan bernama Loretta Jameson, ibu dari Becca dan Tyler yang sedang merekam video dokumenter dan menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya. Dari pertama dia bertemu dengan ayah Becca hingga dia harus sendiri mengurus kedua anaknya karena ditinggal pergi oleh suaminya. Di sini, Loretta berencana untuk menitipkan kedua anaknya kepada ayah dan ibunya karena Loretta berencana untuk pergi berkencan selama 1 minggu dengan pacar barunya di sebuah kapal pesiar. Hal tersebut didukung penuh oleh kedua anaknya sehingga mereka bersedia untuk tinggal sementara bersama kakek dan neneknya. Sesampainya di stasiun tujuan, Becca dan Taylor disambut oleh kakek dan neneknya. Setelahnya, mereka pun bergegas pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, Becca dan Taylor pun berkeliling rumah, dan tak lupa mereka juga mendokumentasikan kegiatan mereka. Di hari pertama bersama kakek dan neneknya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Ketika Becca dan Tyler sedang melakukan video call dengan ibunya, di sini terlihat sekali bahwa Loretta memiliki hubungan yang buruk dengan kedua orang tuanya. Hal tersebut terlihat dari beberapa kali dia menyebutkan bahwa Loretta tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan Becca dan Tyler tidak pernah dibawa dan bertemu dengan kakek dan neneknya. Menandakan bahwa inilah kali pertama Becca dan Tyler bertemu dengan kakek dan neneknya. Di lain waktu, Tyler melihat kakeknya berada di depan sebuah gudang. Tyler pun memanggilnya, namun si kakek hanya menengok sebentar, kemudian memalingkan badannya tanpa menyapa kembali. Aneh ya, Tyler pun penasaran dengan isi gudang tersebut. Jam 10.23 malam, Becca tidak bisa tidur dan memutuskan untuk mengambil kue di dapur. Namun ketika dia sampai di tangga, tiba-tiba neneknya muncul sambil muntah-muntah. Lalu kemudian pergi begitu saja. Keesokan harinya, Becca mencari kakeknya dan menanyakan soal keadaan neneknya. Namun kakek Becca mengatakan bahwa neneknya itu hanya sedang sakit. Tyler menemukan sebuah tempat di bawah rumah untuk bermain petak umpet. Becca yang saat itu mendapat giliran untuk mencari Tyler, secara tiba-tiba dikejar oleh seseorang dan itu sangat menakutkan. Tyler pun sama, dia dikejar oleh sosok itu hingga pada akhirnya mereka berdua pun bisa keluar dari tempat itu. Dan ternyata yang mengejar-ngejar mereka itu adalah neneknya sendiri. Hal itu tentu sangat menakutkan bagi mereka berdua. Namun menurut neneknya, itu hanyalah sebuah candaan. Di hari kedua, karena penasaran dengan isi gudang si kakek, Tyler pun berencana mengendap-endap masuk ke dalam gudang kakeknya. Di dalam, dia mencium bau yang sangat busuk. Bau itu datang dari setumpuk popok yang berlumuran darah yang menjijikan. Tyler pun bergegas keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba, ada neneknya di depan gudang. Di lain waktu, Becca dan Tyler yang sedang berjalan-jalan keluar bersama kakeknya, tiba-tiba kakeknya bertingkah aneh dengan menyerang seseorang yang sedang berjalan. Tyler pun merasakan ada sesuatu hal yang aneh dengan kakeknya itu. Malam harinya, Becca mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Tyler pun mencoba membuka pintu untuk melihat keluar kamar. Namun tak disangka, Tyler melihat neneknya yang sedang menggaruk-garuk tembok dengan keadaan telanjang. Hal tersebut membuat Becca dan Tyler ketakutan dan bergegas kembali untuk masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Becca menanyakan kepada si kakek tentang kondisi nenek. Sang kakek pun menjelaskan keadaan sebenarnya dari si nenek.
neneknya itu akan bertingkah aneh di malam hari. Dan itulah kenapa anak-anak tidak boleh keluar dari kamar mereka jika sudah jam 21.30 malam. Di sini, kakeknya juga terlihat memiliki keanehan karena dia terus berpikir untuk pergi ke pesta kostum yang sebenarnya tidak ada. Keanehan lainnya, neneknya mengatakan kepada Becca, dia tidak sengaja menumpahkan adonan ke kamera laptopnya. Tyler pun mulai berpikir negatif terhadap kakek dan neneknya itu. Tyler dan Becca kembali melakukan video call dengan ibunya dan menceritakan beberapa hal yang mereka lakukan dan mereka temukan di rumah kakek dan neneknya itu. Malam harinya, Tyler kembali mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Mereka berdua mencoba melihat lagi keluar kamarnya, dan benar saja, itu adalah neneknya yang sedang berlarian ke sana kemari. Hal tersebut tentu membuat mereka berdua semakin berpikir bahwa neneknya itu adalah orang yang aneh. Becca yang melihat neneknya di bawah kemudian memanggilnya. Namun neneknya itu pergi begitu saja tanpa menghiraukannya. Tyler penasaran dengan ruang bawah tanah karena kakek dan neneknya itu melarangnya untuk masuk. Namun, Becca justru berpikir bahwa kakek dan neneknya itu hanya protektif terhadap cucunya. Becca mendengar suara neneknya yang sedang tertawa. Becca pikir neneknya tertawa karena menonton acara lucu di TV. Namun ternyata neneknya tertawa dengan menatap ke dinding. Becca pun mendatanginya, namun neneknya justru mengatakan hal-hal aneh dan tiba-tiba mulai menyakiti dirinya sendiri. Becca pun berusaha untuk menenangkan neneknya tersebut. Becca kembali menemui kakeknya yang sedang membersihkan benda yang seperti senjata api. Becca mengatakan keadaan neneknya itu kepada kakeknya. Melihat keanehan-keanehan yang terjadi, Becca pun meletakkan kamera di ruang tengah untuk mengetahui apa yang terjadi di malam hari. Malam pun tiba. Ini adalah hari Kamis malam, di mana mereka sudah 4 hari berada di dalam rumah kakek dan neneknya itu. Tyler merasa mulai tidak tenang berada di dalam rumah itu. Kamera Becca merekam neneknya yang keluar dan membanting-banting pintu dengan keras. Kemudian tiba-tiba, neneknya muncul di depan kamera yang seolah-olah sudah menyadari ada kamera yang diletakkan di situ. Kemudian, neneknya pergi ke dapur, mengambil pisau besar sembari membawa kamera Becca. Dan yang mengerikan, si nenek berjalan ke arah kamar Becca dan Tyler dan berusaha membuka pintunya. Namun untungnya, si nenek tidak berhasil masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Becca memutar video yang direkam kameranya di ruang tengah. Dia sangat terkejut dan ingin segera mengakhiri liburannya di tempat itu. Becca melakukan interview dengan kakeknya, dan kakeknya menceritakan beberapa hal di kehidupan lamanya. Kemudian di lain waktu, Becca melakukan interview dengan neneknya, dan dia menanyakan kembali beberapa hal soal ibunya. Namun, neneknya selalu tidak dapat menjawab pertanyaannya dengan benar. Becca dan Tyler yang sedang bermain di luar rumah, melihat kakek dan neneknya yang akan pergi keluar rumah, mereka pun berencana untuk melakukan panggilan Skype dengan ibunya. Becca meminta ibunya untuk segera menjemput mereka berdua karena mereka melihat banyak keanehan dari kakek dan neneknya. Tyler pun kemudian menunjukkan wajah kakek dan neneknya itu kepada ibunya. Melihat kakek dan nenek itu, ibunya justru mengatakan bahwa mereka bukanlah kakek dan nenek Becca dan Tyler. Hal tersebut membuat Becca dan Tyler pun mulai panik. Ibunya kemudian segera menelpon polisi namun tidak dijawab. Hingga akhirnya, Loretta pun bergegas untuk menjemput Becca dan Tyler dari rumah itu. Hingga malam tiba, Becca dan Tyler masih berada dalam rumah itu. Becca disuruh untuk membersihkan oven. Namun tiba-tiba, si nenek menutup pintu oven ketika Becca masih berada di dalamnya.
Namun tidak seperti yang kita pikirkan, nenek itu kembali membuka oven tersebut. Setelah kejadian tersebut, Becca pun berencana untuk segera keluar dari rumah itu. Namun, dia melihat seseorang yang sudah tergantung di dahan pohon. Sangat mengejutkan, si kakek menutup pintu dan memaksa anak-anak itu untuk bermain dadu. Mereka pun berusaha untuk tetap tenang dan mengikuti permainan agar hal buruk tidak terjadi. Kemudian, Becca pergi dari meja dengan alasan untuk mengisi baterai kameranya. Dia berencana untuk melihat ke basement yang selama ini dilarang untuk dimasuki, karena Becca berpikir bahwa kakek dan neneknya yang asli berada di sana. Becca mulai berkeliling basement, sementara itu Tyler tetap bersama kakek dan si nenek itu. Dan si nenek mulai bertingkah aneh lagi. Saat berkeliling, Becca menemukan kakek dan neneknya yang asli telah meninggal terbunuh di basement itu. Hal ini membuktikan bahwa kakek dan nenek yang sekarang ini bersama mereka adalah psikopat. Ketegangan mulai terjadi ketika Becca ketahuan oleh si kakek yang menemukan mayat di basement itu. Si kakek menangkap Becca dan mengurungnya di dalam kamar. Terlihat juga Tyler yang sudah dipukul hingga terjatuh dan kesakitan. Becca ternyata berada di dalam sebuah kamar bersama nenek yang terlihat seperti orang yang tidak waras. Sangat menakutkan karena seperti dikurung bersama seorang hantu. Becca diserang oleh si nenek dengan dibenturkan ke cermin hingga cermin itu pecah. Karena berusaha bertahan, Becca akhirnya menusuk si nenek itu berulang kali dengan pecahan cermin hingga nenek itu pun tewas. Sementara itu, Tyler sedang dipermainkan oleh si kakek. Tyler hanya diam saja karena dia sangat ketakutan. Namun ketika kakaknya datang dan menolongnya dari si kakek itu, Tyler langsung mendorong si kakek hingga jatuh dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke pintu kulkas hingga si kakek tidak bergerak lagi. Di akhir film, ibunya pun datang bersama polisi. Becca dan Tyler akhirnya bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan rekaman film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Closing.